Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Cari Matematis untuk membahas soal-soal tentang matematika. Oke deh, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besar yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, perbandingan A ke B dapat dinyatakan dalam bentuk A banding B. Jadi banding itu bisa ditulis titik dua ini, oke, atau A per B atau dalam bentuk pecahan. Nah, ini diambil dari Wikibooks ya, pengertian ini. Nah, contoh soal perbandingan, misalkan seperti ini. Perbandingan antara uang Rahmi dengan uang Edo adalah 3 dibanding 5. Jumlah uang mereka adalah Rp80.000. Berapakah jumlah uang mereka masing-masing? Nah, untuk mencari jumlah uang Rahmi, kita perhatikan angka perbandingan Rahmi adalah 3. Nah, di sini juga diketahui jumlah uang mereka itu 80.000. Jadi untuk mencari jumlah uang Rahmi, jadi dengan cara angka perbandingannya Rahmi dibagi dengan jumlah angka perbandingan semuanya. Jadi 3 dibagi 3 tambah 5. Jadi 3 itu miliknya Rahmi dibagi dengan 3 ditambah 5. Jadi penjumlahan dari angka perbandingan Rahmi dan Edo kemudian dikalikan dengan jumlah uang mereka. Jadi kenapa ditambah yang bawah 3 tambah 5 atau penjumlahan perbandingannya? Karena yang diketahui adalah jumlah dari uang mereka. Oke, berarti ini trik ya. Jadi triknya 3 per 3 tambah 5 dikali Rp80.000. Oke, 3 tambah 5 adalah 8. Berarti tinggal 3 per 8 kali 80.000. Nah, oke, kenapa ini jadi 10.000? Nah, karena ini ya, 80.000 itu kan dapat dibagi dengan 8. Jadi ini bisa dicoret. Jadi 80.000 sama 8-nya bisa dicoret atau disederhanakan. Jadi 80.000 dibagi 8 itu adalah 10.000. Gini ya caranya. Nah, berarti tinggal 3 dikali 10.000. Berarti 3 kali 10.000 adalah 30.000. Oke. Sama seperti cara untuk mencari uang Rahmi. Jadi jumlah uang Edo adalah angka perbandingan Edo adalah 5 ya di sini. 5. Berarti 5 dibagi dengan penjumlahan dari angka perbandingan mereka. Jadi 3 tambah 5 dikali dengan 80.000. 3 tambah 5 adalah 8. Berarti tinggal 5 per 8 kali 80.000. 8 sama 80.000 yang bisa kita coret karena 80.000 dapat dibagi dengan 8. Jadi ini 10.000 ya. Oke. Berarti tinggal 5 kali 10.000. Berarti hasilnya 50.000. Nah, itu soal perbandingan. Bagaimana tentang perbandingan senilai? Jadi, perbandingan senilai itu lebih khusus lagi, yaitu perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih nilai variabel yang memiliki ciri, yaitu apabila suatu nilai variabel bertambah, maka nilai variabel yang lain juga ikut bertambah pula dengan rasio yang masih sama. Nah, masalah sehari-harinya seperti semakin banyak makanan yang dibeli, maka semakin banyak pengeluaran yang harus semakin banyak uang yang harus dikeluarkan. Nah, volume bensin motor jika ditambah, maka jarak yang dapat ditempuh motor juga ikut bertambah juga. Nah, contoh soal matematiknya seperti ini. Harga 2 buku tulis adalah 30.000. Berapakah harga untuk 5 buku tulis? Jadi ada yang typo ya tulisannya nih. Berapakah harga untuk 5 buku tulis? Gitu ya. Nah, kita misalkan harga 5 buku tulis adalah X. Nah, kemudian kita bikin tabel. Jadi ada tabel buku dan harga. Kalau 2 buku adalah 30.000, maka 5 buku adalah X rupiah. Nah, untuk mencari nilai X-nya, gampang aja nih triknya. Jadi, kamu kalikan. Jadi untuk X, mencari nilai X itu sama dengan kamu kalikan silang dulu kolom bawah dan kolom atas yang nggak ada variabel X-nya. Oke. Di sini cari kolom sebelah kanan yang nggak ada variabel X-nya itu apa? 30.000-nya kan. Oke. Jadi 30.000 ini kamu kalikan silang. Silang yang mana? Silang yang ke bawah dong. Nggak mungkin yang ke samping. Nah, jadi kolom atas disilangkan dengan kolom bawah, tapi beda sisi ya. Yang 30.000 sisi kanan, yang 5 itu sisi kiri. Berarti 30.000 dikali dengan 5, kemudian dikali dengan
sorry, 30.000 dikali 5, jadi kalinya aku kasih tanda titik per, dibagi dengan angka sisanya. Angka sisanya itu apa? 2 ini, yang nggak dikali silang, berarti 2. Oke, berarti tinggal, nah 30.000 bisa dicoret dengan 2, karena 30.000 bisa dibagi dengan 2. Berarti ini 30.000 bagi 2 adalah 15.000. Oke. Nah, jadi 15.000 dikali 5 ya. Hasilnya berapa? Oke, kita coret-coret ya. 15.000 dikali 5. 15 kali 5. 5 kali 5, 25. Nyimpen 2. 1 kali 5 itu 5. Tambah 2 itu 7. Nah, berarti 75. Oke, tadi kan mengalikannya 15 kali 5 ya. Tapi kan ada ribuannya 3 di sini kan. Ada nolnya ada 3, berarti kita tinggal tambahkan aja nolnya ada 3. Jadi harganya untuk 5 buku adalah Rp75.000. Nah, itu kan untuk perbandingan senilai. Ini bagaimana untuk perbandingan berbalik nilai? Oke, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua nilai variabel yang memiliki ciri, yaitu jika suatu nilai variabel bertambah, maka nilai variabel yang lain akan berkurang. Masalah sehari-harinya seperti ini. Jika kecepatan motor bertambah, maka waktu tempuh yang diperlukan akan semakin sedikit. Jadi kalau kalian ngebut, pastikan waktu yang diperlukan juga semakin sedikit dong. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika 24 pekerja menyelesaikan proyek dalam waktu 6 hari, maka berapa hari proyek selesai jika disediakan 18 pekerja? Nah, kalau secara logika, kalau pekerjanya makin dikit, berarti kan waktunya molor atau bertambah dong. Oke, jadi ini termasuk contoh perbandingan berbalik nilai ya. Yang kita misalkan X adalah lama waktu proyek selesai jika ada 18 pekerja. Nah, jadi sama, kita bikin tabelnya dulu, bekerja sama hari. 24 pekerja 6 hari, 18 pekerja adalah X hari. Nah, cara untuk mencari X-nya simpel aja, jadi triknya seperti ini. Jadi untuk cari nilai X itu sama dengan kamu kalikan 2 baris yang nggak ada variabel X-nya. Nah, di sini yang nggak ada variabel X-nya adalah variabel baris pertama ya, yang ini ya. Nah, ini tinggal kamu kalikan. Jadi kamu kalikan baris baris yang nggak ada variabel X-nya. Berarti 24 dikali 6 dibagi dengan 18. Oke, 18 bisa dicoret dengan 6 karena 18 bisa dibagi 6. 18 bagi 6 adalah 3. Oke, berarti tinggal 24 per 3. Oke, 24 per 3 atau 24 bagi 3 adalah 8. Jadi untuk 18 pekerja dapat selesai dalam waktu 8 hari. Oke kan kawan, sekian penjelasan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.